dengan nada tegas, dengan nada keras. Allahu Akbar. Efek yang dimunculkannya, tumbuhnya keberanian. Takbir dan takbiran merupakan dua kosakata yang populer di telinga masyarakat Muslim Indonesia. Perbedaannya, jika takbir itu sering kita ucapkan, sering kita dengar dalam berbagai rutinitas ibadah yang kita lakukan. Lain cerita dengan takbiran. Takbiran itu biasanya suka diungkapkan untuk rangkaian kosakata yang diucapkan pada momentum tertentu, khususnya Idul Fitri, Idul Adha. Nah, jika kita melihat lagi, apa sih perbedaan antara takbir dan takbiran dilihat dari sisi kosakata atau huruf-hurufnya? Kelihatannya tidak jauh berbeda. Takbir yang kita ucapkan pada saat takbiratul ihram, pada saat kita mengumandangkan adzan, atau pada saat kita melakukan demo dan lain sebagainya, sama dengan lafaz takbir yang diungkapkan pada momentum Idul Fitri dan Idul Adha. Namun, walaupun lafaznya yang sama, jika dibaca dengan nada yang berbeda, ternyata efeknya berbeda. Saat seseorang mengumandangkan takbir dengan nada biasa, Allahu Akbar, efeknya biasa saja. Lain cerita ketika seseorang mengumandangkan takbir dengan nada serius, dengan nada tegas, dengan nada keras, Allahu Akbar. Efek yang dimunculkannya, tumbuhnya keberanian. Seorang pemuda ketika mengumandangkan takbir saat demo dengan nada yang seperti tadi, ia menjadi berani untuk maju ke depan. Ia berani untuk menggerak-gerakkan pagar. Ia berani untuk melawan. Kenapa? Bukan katanya, tapi nada itu mendorongnya untuk berani. Lain cerita ketika lafaz yang sama, Allahu Akbar, diungkapkan, dibacakan dengan nada syahdu. Yang muncul bukan gerakan tubuh ke depan, tetapi gerakan tubuh dari atas ke bawah. Tawadhu, kemudian ia tersungkur, sujud, menangis. Nah, dalam kasus Idul Fitri ataupun Idul Adha, bukan redaksi takbirnya yang dirubah, namun nadanya yang berbeda. Nadanya syahdu lagi berulang-ulang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nada seperti itu akan menggerakkan batin kita untuk bergerak dari atas ke bawah, seraya sungkur, sujud, bahwa kita di hadapan Tuhan tidak ada apa-apanya. Sementara tadi, dengan nada yang keras, dengan nada penuh energi, maka lafaz takbir itu bunyinya menggema. Karena bunyinya menggema, memenuhi rongga dada, dada pun bergerak maju ke depan, hingga tubuh pun akan maju secara refleks. Nah, inilah bukti bahwa lafaz-lafaz tertentu bukan hanya lafaznya yang harus kita lihat, tetapi efek bunyinya. Bunyi itu memiliki efek luar biasa terhadap pergerakan hidup manusia. Saat manusia yang hidup berada di sekitar lingkungan dengan
bunyi-bunyi yang keras, kemungkinan ia geraknya akan keras, geraknya akan cepat. Namun jika ia berada dalam situasi lingkungan yang bunyinya syahdu, kemungkinan ia akan bergerak lemah, gemulai, dan lain sebagainya. Sekali lagi, ini membuktikan kepada kita bahwa tatkala kita membaca kitab suci, nadanya jangan dilewatkan atau jangan asal-asalan. Karena nada-nada itu akan mempengaruhi kejiwaan seseorang. Ketika seorang pembaca membaca suatu teks dengan nada yang baik, ia akan muncul apa yang disebut dengan kegalauan, harapan, ketakutan, dan lain sebagainya. Itu semua akan mempengaruhi nurani kita. Tatkala nurani kita terpengaruhi dengan ucapan-ucapan itu akan membuat lengan kita bergerak, tubuh kita bergerak, kaki kita bergerak untuk melakukan perubahan sesuai dengan nada-nada